Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Evaluasi bab 4 halaman 294 sampai dengan 296 IPS kelas 8 di buku Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita bahas. Nomor 1. Berikut ini adalah perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. 1. Jangkauan wilayah sempit. 2. Sistem distribusinya tidak langsung. 3. Persaingan ketat. Dan 4. Cara pembayaran menggunakan satu macam mata uang. Yang merupakan ciri dari perdagangan luar negeri adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D2 dan 4. Untuk nomor 1, jawaban yang tepat yaitu pada option C, yakni 2 dan 3. Sistem distribusinya tidak langsung dan persaingan yang ketat. Jadi untuk nomor 1 silakan teman-teman conteng pada option C, yakni 2 dan 3. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Faktor-faktor berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan luar negeri adalah A. Memperoleh barang dengan harga murah, B. Persamaan ideologi setiap negara, C. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, atau D. Meningkatkan daya saing produk domestik terhadap produk impor. Untuk nomor 2, jawaban yang tepat yaitu pada option B, persamaan ideologi setiap negara, karena yang bukan, yakni persamaan ideologi setiap negara. Jadi untuk nomor 2 silakan teman-teman conteng pada option B. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Berikut ini adalah dampak dari pemerintahan Orde Baru. 1. Mengutamakan pembangunan ekonomi. 2. Perbaikan kesejahteraan rakyat. 3. Penurunan angka kematian. 4. Pengimpor beras terbesar. 5. Swasembada pangan. Dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru adalah A1, 2, dan 3, B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, atau D 3, 4, 5. Dan untuk nomor 3 silakan teman-teman conteng pada option B, yakni 1, 3, dan 4. Dampak positif kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru adalah mengutamakan pembangunan ekonomi, penurunan angka kematian, dan pengimpor beras terbesar. Untuk nomor 3 silakan teman-teman conteng pada option B. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Tujuan awal pemerintahan Orde Baru secara politik tidak terlepas dengan pelaksanaan pemerintahan masa Orde Lama. Adapun salah satu tujuannya adalah A. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, B. Menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia, C. Membangun infrastruktur untuk menopang berjalannya pembangunan, D. Menaikkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Untuk nomor 4, jawaban yang tepat yaitu pada option A, yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lanjut ke nomor terakhir, di nomor 5 pilihan ganda. Perhatikan keterangan-keterangan berikut. 1. Adanya keadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. 2. Pemerintah Orde Baru tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal. 3. Munculnya suatu keinginan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. 4. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa. 5. Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan. Penyebab munculnya reformasi di Indonesia ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 2, 4, dan 5, atau D 3, 4, dan 5. Nah untuk nomor 5 jawaban yang tepat yaitu pada option D, 3, 4, dan 5. Penyebab munculnya reformasi di Indonesia adalah 3, 4, dan 5. Munculnya suatu keinginan untuk tetap mempertahankan kekuasaan, terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai Pancasila dan UUD 1945, timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan. Dan untuk nomor 5 silakan teman-teman conteng pada option D. Kita lanjut ke bagian esai. 1. Jelaskan pengertian kegiatan impor dan ekspor. Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin.
Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan umum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Tujuan dilakukannya ekspor adalah mencapai pasar luar negeri dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil menjual barang ke luar negeri tersebut. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri untuk dijual kembali. Jadi untuk perbedaan antara kegiatan ekspor dan impor adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini untuk ekspor dan ini untuk impor. Silakan teman-teman salin untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke bagian esai nomor 2. Mengapa pada masa awal kemerdekaan Indonesia kondisi ekonomi di Indonesia sangat lemah disebabkan oleh kondisi politik? Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Permasalahan perekonomian pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi atau hyperinflasi dan blokade laut yang dilakukan pemerintahan Belanda. Kondisi politik awal kemerdekaan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perekonomian negara. Kondisi Indonesia pasca proklamasi masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Jepang masih mempertahankan status quo setelah menyerah dari sekutu. Selain menghadapi sisa kekuatan Jepang, bangsa Indonesia juga harus menghadapi tentara sekutu dan NICA. Untuk nomor 2, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Buatlah perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin. Kebijakan masa Orde Baru yang dinilai otoriter dan terpusat sentralistik telah melahirkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah melahirkan badan usaha milik daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Sedangkan pada masa reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter yang sangat terpuruk. Ini untuk nomor 3, silakan teman-teman salin. Lanjut ke nomor 4. Pada saat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kegiatan jual beli antar negara dapat dilakukan oleh siapa saja. Bagaimana caramu untuk mendapatkan barang-barang dari luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi? Nomor 4 jawabannya sebagai berikut. IT memudahkan konsumsi yang dilakukan konsumen. Jika dahulu kita harus mendatangi pedagang untuk mendapatkan barang, sekarang cukup melewati internet yang diakses melalui ponsel pintar maupun komputer. Misalnya adanya online shop. Melalui website atau aplikasi membuat kita dapat mencari barang apa saja yang berasal dari mana saja. Perkembangan teknologi ini memungkinkan kita membeli barang dari negara yang jauh dalam waktu singkat dengan keamanan barang yang terjaga selama pengiriman. Ini untuk nomor 4, silakan teman-teman salin. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Perkembangan penduduk penduduk dunia begitu pesat. Bagaimana dampak positif pertumbuhan penduduk tersebut bagi pembangunan nasional? Nomor 5 jawabannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbentuknya para generasi muda yang siap untuk bertanggung jawab, mengabdi, berkorban, membangun dan mengelola bangsa dan negara. Kedua, meningkatkan laju perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Yang ketiga, roda ekonomi Indonesia akan semakin tumbuh dan siap bersaing dalam dunia internasional. Keempat, banyak tersedia tenaga kerja dengan usia yang produktif. 5. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam, meningkatnya permintaan barang konsumsi dalam produksi. Dan untuk nomor 5, silakan teman-teman salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan evaluasi bab 4 IPS kelas 8 halaman 294 sampai dengan 296 di buku Kurikulum Merdeka. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di